Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun. Mujibuhu tai barang sing majibno adus mautun siji kematian. Jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan. Berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan. Ya mau misalnya Zaid mati, berarti dia wajib dimandikan. Makanya mujibuhu tai perkara sing majibno husl siji mautun kematian. Wahidun nan haid. Ada perempuan haid nanti untuk suci wajib mandi. Wanifasun nan nifas. Wakada ewakal nifas wiladatun te kelahiran sing bila balalin kelan tanpa teles-teles. Di cara kula masa operasi kesar dia tetap wajib nopo adus karena itu tetap kesebut wiladah. Ora usah mbok hitung, tapi kan ndak dari farji ngene-ngene. Pokoke iku kecelok nopo? Wiladah. Cara ikhtiyar ya adus mawon. Bila balalin kelan tanpa teles-teles fil asal. Kinten berarti mati, haid, nifas, wiladah. Terus keenam wa jinabatun dan jinabah. Dituhuli hasafatin sebab mlebono hasafa qadriha utawa kadare hasafa farjan farji. Jadi cek inzal, cara inzal adalah terjadi hubungan intim itu wajib napa adus. Nah dulu zaman Nabi Sugeng pernah innamal ma' minal ma' dulu terus dinasah sampai asal terjadi napa iltiqaul kitane. Terus nomor romo itu gitu mati, haid, nifas, wiladah, jinabah, terus saiki wa bi khuruji maniyin. Lan wajib mandi meneh kelawan sebab metune mani min toriki sanging dalane mani al mu'tadi kang normal. Wa ghairihi lan yani mu'tad kados sing wingi apa? Munsat yang keluarnya di wilayah mu'tad. Ya, jadi wow kan ya tenan. Tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung itu tidak wajib karena tidak keluar mintori kihil mu'tad. Tapi kalau jalan dakar ini ya kalau dakarnya orang tadi iklilnya itu nggak normal sudah munsat tertutup kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'iddah maka ya wajib mandi kayak yang kemarin. Wa yu'rafulan den kinawerwi apa khurujul mani bitadaffuqi kelawan ndek-ndek maksudnya ora langsung dadi khase metune mani tadaffuq aulad dadi tong rasa enak dikuruji lan metune mani aurihi ajin utawa berbau ajin cara iki kira maknane bau ajinan roti roban khale rupa teles au bayadi bidin to kaya putih ndok javan ing dalam tingkah baik. Tidak, fa'in fukitat mongko lamun den persep. Iku kan masalah mamang, tapi nak yakin ya apik adus. Iku kan masalah mamang. Jadi misalnya sarangmu mau teles-teles, kamu tidak yakin kalau itu dari mani. Iso wae kena bekas sabun misalnya. Ada teles-teles mirip mani, mirip bekas sabun. Kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani. Paham ya? Mau tidak mau pakai alamat apa? Alamat. Ternyata kamu merasa tadafuk saat tidur, berarti ya alamatnya mani. Atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar, berarti ya mani. Paham ya? Atau setelah kamu bau ada rihu ajin, atau kamu bau ada bau bayadu bitin. Tapi kalau alamat itu udah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi bisa saja itu bekas sabun atau ibunya kancamu atau ilermu untuk urusan ini suwe nih. Nah itu yang jelas itu kan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang nggak pasti, paham ya? Makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang teles-teles ya kamu harus mengenang merasa tadafuk enggak, merasa ladzah bil khurus apa enggak setelah dibau ada rifu ajin enggak ada bayu bidin enggak fa'in fukitat mongko lamun ora ana sifat iku kabeh falahus la mongko ora ana adus iku maujud utawa ora ana adus iku wajib wal maratu te hukume wong wedok karo julin kaya dene wong lanang tidak dalam ini wong wedok hukume kaya rajul jadi nek dijima dengan kadar paling minimal pun ya wajib adus pokoknya semua ketentuan tadi itu sama wa yahrumulan haram biya sebab janabah atau biya sebab hadas akbar atau biya sebab mujibatul husli biya cara dikuno gamane sebab janabah apa sebab apa janabah apa ma perkara harum kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas hanya kalau orang punya hadas azhar enggak boleh pegang Quran enggak boleh sholat enggak boleh baca megang Quran maka setelah punya janabah juga sama enggak boleh sholat enggak boleh megang Quran wal muksulan haram menang bil masjid ing dalam masjid. Tapi la uburuhu ora kok sekedar liwat masjid. Jadi misalnya ana wong haid kok liwat masjid ya oleh.
asal terjamin gak nyibrati masjid. Tapi nak tengok-tengok masjid jagungan ndak boleh. Jadi wal muksu fil masjid itu yang nggak boleh. Tapi la uburuhu ora kok liwat masjid. Nah kecuali kalau darurat kayak kasusnya orang umroh itu boleh. Misalnya ada perempuan wayai tawaf adalah dia haid. Dia harus, dan kalau nggak tawaf saat itu dia ketinggalan kloter, maka Dawei Said Muhammad dan didukung ulama-ulama mutakhirin dia tetap tawaf. Apa? Tetap tawaf. Saya ulang lagi ya, mungkin banyak pertanyaan ya. Kan tawaf itu sebetulnya nggak boleh untuk orang haid karena syaratnya tawaf juga harus suci. Tapi banyak ulama modern termasuk Said Muhammad, sebenarnya beliau juga hanya mengutip fatanya Ibnu Qayyim. Kan tawaf itu syaratnya satu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tentu orang haid tidak memenuhi syarat itu. Tapi kalau nanti mau coba ini, tak wacana ngirim sing naskah sange apa Said Muhammad. Nah, caranya gimana? Ya sudah. Dia nunggu waktu darurat. Tak warai ya. Jadi carane ngguguro kewajiban nunggu waktu darurat. Jadi tiga hal ning bab idrokul Jumat napa? Misalnya kayak pulau saat ini ngeluh. Besok kan dina Jumat misalnya. Saya 1:30 tuh ngeluh. Jumatan biasanya jam berapa? Jam 12 ya. Misalnya saya ngeluh. Berarti pas saya ngeluh itu ada dari Jumat, ada alasan saya ada Jumatan karena ngeluh. Apa? Ngeluh. Itu saya tidak boleh sholat duhur sebelum putus asa dari idrokul Jumat. Isowai pas ngeluh, lala khutbah, pas mau komat, lala sembuh. Ketika sembuh kan langsung udzur Jumat saya hilang, maka wajib Jumatan. Makanya cara wong kuno nak duwe udzur iku aja sholat duhur kecuali bubare Jumat. Mergo nak Jumatan wis bubar berarti kayak putus asa sangka menemukan Jumat. Sehingga nak Jumatan wis bubar kowe ora salah tetap oleh sholat duhur. Tapi nak kowe Jumatan rong bar kok wis sholat duhur, misalnya jam 12 tet masjid rong Jumatan kowe sholat duhur. Ternyata mari. Jumatan rong bar kan kamu kena kitab sholat Jumat. Makanya fatwa yang di Said Muhammad itu saya perbarui di mana-mana. Saya kalau cerita anak sarang tetap kudu diperbarui secara fikih sing mansus, fikihnya orang-orang dulu paham ya. Jadi fatwa modern juga harus dikontrol oleh fikih-fikihnya orang dulu. Misalnya begini, betul cara zahir Said Muhammad membolehkan kalau darurat haid boleh tawaf. Tapi nunggu darurat dulu. Caranya gini. Ya misalnya tawaf itu kan wajib rukun ya, di bab haji itu rukun. Ya, rukun. Jadi caranya ngeten kula warai nek ana keluargane jenengan haji atau tonggo ya. Misalnya Zainab ya, misalnya Zainab itu di Mekah hari Senin. Dia haid. Umumnya haid kan 6 hari, umumnya haid kan 6 hari. Umumnya. Dia Senin itu di Mekah, apa? Di Mekah. Kemudian oleh kloternya jelas Kamis itu cabut. Ya, Kamis itu cabut. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu secara teori kan Kamis pun masih haid karena dia adatnya 6 hari. 6 hari. Saya ulang lagi ya. Secara teori Kamis pun kan masih haid karena adatnya 6 hari. Tapi tetap saja meskipun cara dohir Kemis itu masih haid karena dia baru 4 hari. Saya ulang lagi ya. Dia biasanya haid 6 hari. Senin di Mekah. Kemudian oleh KBIH oleh kloter dikatakan kita di Mekah hanya sampai Kemis. Berarti dohirnya Kemis tidak haid tor. Nah, potensinya memang seperti itu. Potensi besarnya seperti itu. Maka seperti ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ya mulai Senin itu boleh tawaf. Bagaimanapun nanti mergo Kemis pun masih haid. Kan gak ada gunanya dinteni Kemis. Pada akhirnya toh masih itu ya satu pendapat yang masuk akal karena nuruti referensi adat. Mana boh? Tapi cara kula sing mesti sah, cara kira-kira mendekati mujmalah. Sama lagi sing mesti sah mendekati mujmalah. Itu ngambil saja Rabu, napa? Karena kalau sudah Rabu kan darurat namun mergo Kemis kemepetan iso wae. Apalagi kredit Mekah kan apa? Kredit. Jadi cara kula nak kepengin sah lebih relatif disetujui banyak ulama ngambil apa Rabu. Karena Rabu itu sono waktu darurat kemepetan. Paham ya dia harus ngambil sikap, napa? Nah, dengan mepet Rabu ini berarti dia ini wis mlebu waktu darurat, napa? Waktu darurat. Nah, gunane waktu darurat ning bab fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Paham ya? Jadi makanya doa Dawei Said Muhammad. Tapi haid kan syaratnya kan apa? Tawaf kan syaratnya suci. Di antara kewajiban tawaf adalah suci. Dawei Said Muhammad.
Ya di mana-mana wajib tuh kalau mampu. Ini kan nggak mampu. Kalau dia nunggu haidnya selesai kan ingkita irofkos bisa ditinggal kloternya apa? Dan itu madarat sekali kan bagi perempuan ini kalau ditinggal apa? Kloter. Itu beda dengan konteks Sayyidah Aisyah dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan masyhur itu waya tawaf ifadah beliau haid. Paham ya? Karena Nabi itu ketua, kan Nabi tinggal mengumumkan saja kontingen ditunda sampai Sayyidah Aisyah suci. Nabi tentu dituruti dan tidak ada masalah, apalagi ada dulu kalau pergi itu lama, apa? Kalau kita kan enggak bisa dikte apa cabutnya kloter. Ya kan jadwalnya kan enggak bisa. Tiketnya aja sudah terjadwal, hotelnya aja terjadwal. Kepen gembel tapi makanya saya bilang ke santri-santri sarang, tetap fatwanya Sayyid Muhammad kita terima. Tapi nak kepengen mendekati mujma' alaih, pilih hari Rabu. Dalam konteks tadi pilih hari Rabu karena dengan mepet ke waktu darurat semakin baik karena tadi ad-darurat tubihul. Kalau dia tawaf Senin misalnya, kan iso wae ana kejadian ajaib, dalah dene Selasa ingin tahu potensi itu kan ada. Dan nanti kalau ingin tahu berarti dia tidak punya uzur tawaf. Ya dia harus tawaf lagi karena masih punya waktu. Nah, makanya nak cara anak ngoten. Dewe kitab anak kalau mau detail itu. Jika ada orang mau tawaf kemudian dia haid, maka tawaflah mendekati dia cabut dan dia dimaafkan meskipun dalam keadaan haid. Tapi disuruh mepet mendekati cabut. Ya, tapi nak saya kan gak iso, nah misalnya cabutnya kemis esok kan bisa aja kredit apa? Makanya saya tetap ngitungnya Rabu, paham ya? Kalau dalam konteks modern apa? Wong kula ora rasane tenan, kula SKJ plus kangelan. Jadi parkir bis di depan hotel mu dikei waktu 5 menit. Iya. Nah orang itu didenda. Jadi misalnya pe cabut jam itu tas kabel kon dapat jam 4 terus ning arep hotel. Padahal cabutnya jam itu. Karena hanya punya waktu parkir 5 menit di depan hotel. Ya sudah, bis teko, semuanya sudah siap masuk. Wah, sekarang dibuali nih guru, bisa bayang, nong terminal kredite ngono iki sak donya, napa? Sak donya. Lah iku angger 5 menit ilang wis geni bis, wis ilang bis wis ilang. Mire-mire dipirek nang polisi. Sudah. Makire yo ono sing kepesing barang itu. Tuwa ono sing ngani sing robar atau mlayu. Jorok-jorok koyo ngaji ngene jorok-jorok. Gara-gara yo. Buat timbang ditinggal, Bang. Berat-beratan lah, Bang. Akhirnya orang cewek lari gitu. Semuanya ngaji gelem jorok perkarane. Yang piye? 5 menit jadi setengah tangan ini nguyos setengah tangan gitu. Ngenak nang iso ngomong tinggal. Akhirnya tak bilang. Tinggal loh. Suara akhirnya soal hasil bapak itu. Gak mutu. Mau 5 menit. Jadi padahal kalau kasih plus. Yang enggak plus lebih ngeri lagi. Si pramuka itu atau lebih ngeri lagi lebih macam. Nah kasus Indonesia yang banyak orang mati itu juga sebabnya gitu. Kalau sekali salah shift itu salah jadwal tawaf itu ya sering. Jadi saya kan diatur ya mulai era modern diatur ya sudah ada 10 tahun terakhir. Jadi Indonesia itu misalnya DKI jatah Romyul Jamroh itu misalnya tanggal 10 atau tanggal 11 kan Balang Jumroh akan 10, 11, 12, 13. Tapi 13 ini boleh digugurkan jadi nomor apa awal. Itu Indonesia rata-rata DKI jadwal esok nama. DKI jadwal misalnya Indonesia Asia Tenggara itu jam 7 sampai jam 12. Yang 12 sampai ke atas itu misalnya orang-orang Afrika. Jadi kasih jadwal. Nah di antara kasus sebabnya banyak orang mati itu gini. Yang mujma' alaih Balang Jumroh itu kan gak ada Zawal. Yang tanggal 11 maksudnya, yang tanggal berapa? 11. Itu yang mujma' alaih waktu kan batas Zawal. Qabla Zawal itu sudah ide-idenya ulama modern kayak Sayyid Muhammad, kayak Yusuf Qaradawi. Singkat cerita, seluruh dunia itu memaksakan Romyul Jamroh ba'da Zawal di tanggal 11 di titik yang sama di jam yang sama. Kredit terjadi ribuan orang mati. Semenjak itu terusan Muhammad duko. Ini tidak agama, memaksakan ideal wae terus jadi apa? Tragedi masyhur. Sayyid Muhammad ngarang ya duko, pidato ya duko. Semua ulama alim-alim duko. Akhirnya walhasil terus membolehkan Romyu Qoblas ya kalau Romyu. Tapi lalu Qoblas ini ukurannya apa? Ada yang ukur badal fajri, no? Badal fajri. Kalau di eleng-eleng.
Tapi ini memang kaul ijtihad karena sebetulnya kalau lagi ini kaul ijtihad karena memang zaman sahabat ya nggak ada Romeo yang qoblat. Tapi terus akhirnya banyak ijtihad membolehkan. Nah Indonesia adalah kebagian itu. Nah itu sekali ada beberapa KPIH yang ngotot memaksakan apa? Ideal. Oh itu ya tau dolanannya ketemu wong Afrika itu kan tabrak Afrika. Mati. Bisa cilik-cilik ada wakil wong sepuh. Indonesia kaji kan rata-rata wong sepuh kan jarang. Kalau tidak keluarga kiai kan mesti umur sepuh. Mergo sadari nganti nekat atau Tegal kan. Jadi yang kalau keluarga kiai kan wis kayak lazim lah kaji umur saya itu kan lazim. Nah wong awam-awam kan eman. Sepuh lagi ya. Nekat. Ya misalnya hitung mawon, apalagi sekarang ya, misalnya daftar umur 35, daftar umurnya wis 12 tahun. Dan misalnya daftarnya umur 50. Kan wis mas tidak itu. Gak itu misalnya ra didek kowe mati didek. Ya jaga kan ono. Ya ora didek mati umur. Kita ulang lagi ya. Jadi sampean nak kepengin pinter fikih. Kalau kira-kira darurat itu nunggu finish, nunggu finish. Jadi wow, eleng-eleng ya. Jadi misalnya kangkang kok loro meriang, ana Jumatan. Iku sampean ra oleh dhuwur sik sedurunge Jumatan. Mergo ana potensi kowe mari sedurunge Jumatan selesai. Sekali kowe mari kan khitabnya Jumatan. Itu dimaklumi, paham ya? Maka caranya gimana? Kamu enggak usah dulu nunggu Jumatan selesai. Nah, Jumatan selesai, cek kowe mari ramari berarti wis oleh salat zuhur. Karena al-ya'su min idrokil Jum'ah. Dan apa babak gak perlu karena memang dari awal wis enggak perlu Jumatan, enggak wajib. Jadi keliru kadang-kadang ya ada yang hati-hati Jumat apa zuhure ngenteni bar Jumatan. Kalau babak gak perlu karena apa? Dari awal memang enggak wajib. Tapi kalau kangkang misalnya agak meriang jangan Jumatan dulu, paham ya? Apa jangan apa dulu. Nunggu al-ya'su min idrokil putus asa dari menemukan Jumat. Ya tentu yang naruhan saja ukurannya. Ojo kok. Tapi kan naruhan bar paringan bar Jakarta. Hampir Pak pesawat. Ya iya, naruhan bar paringan bar Jakarta kan. Durung ora ono iki syukuran sak kampung ae lah gak ribet no. Iku carane ngoten iki tetep al-ya'su min idrokil Jumat. Apa dohet nggih ngoten mepet mawon apa ya tapi ya tidak perlu kemis lagi Rebu saja itu mendekati musmalah karena sudah waktu darurat apa jangan terlalu awal masyhur nih fatwa terus global ini ya wa yakhrumu biya ma haruma bil hadasi wal muksu bil masjid la'udu wal qur'anu lan haram maca Qur'an wa takhilu lan halal apa askaru biro-biro dikire Qur'an. Misalnya numpak kendaraan terus spontan muni subhanalladzi sakhkhara lana. Itu ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Kaya alhamdulillah kan ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Subhanallah ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. La bikos di Quranin oleh dikir tapi orang niat maca Quran tapi niat dikir pun titik. Wa qaluhu sidi-sidi husul ku niat rafi janabatin niat ngilangi hadas. Awis tiba hati muftaqir ento niat amprih wenangi barang sing butuhno ilahi maring husl. Au ada ifardil husli utawa niat fardil husli. Wis pokoke kok kangkang wis bener nawa itu husli li rafil janabil akbar utawa nawa itu fardul husli rafil hadasil akbar. Iku mesti bener e. Pokoke apa donga-donga seneng kitab-kitab ulama Indonesia wis mesti bener karena wis ideal. Malah nak dhuwur dibaleni usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Dadi kurang marem. Wong Jawa niat berdua begitu ya. Usolli zuhri terus arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhon. Malah nak bangun ya bangun guru kula nak niat usolli zuhra arba'a raka'atin fardhon. Mergo kok sono ada cilik-cilik kan gak usolli fardhon arba'a raka'atin mustaqbilal berarti warga jadi marem apa? Marem di perdubing gitu kan? Malah nek sebagian ulama kan usolli zuhra. Kalau mulai cilik aku ana ya kiye-kiye usolli zuhra arba rakaatin mustaqbilal qiblati fardhon. Tapi ping video ya apa malah jos no. Ya bener ping video usolli
Fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin. Urusnya fardan mending di ya ora pokoke fardan. Ya bingung to. Kan misalnya mestinya dari rujuk kan sifatnya masjid kiblat fardan apa sifatnya zuhur? Tingkai zuhur fardan. Dari malaikat. Tadi kan sudah bilang fardan zuhur. Ya pokoknya niat itu sing gampang-gampang lah. Sing gapali iku wis terusno. Makrunatan Khalid dan barengno di awali fardin kelan kawitane fardu. Jadi kamane nek kowe adus junub kok sangka ndas. Ya sudah, ndas iku awalul husli. Nek mbok sebur raimu sik ya rayu awalul husli. Nek awale madus dodo sik, gebira ning dodo, ya dodo iki awalul husli. Pokoke anggere sing bareng niat iku berarti awalul fardhi, paham ya? Anggere sing bareng niat awalul fardhi, paham ya? Jadi bebas to, soal bentuknya awal bebas. Cuma apapun pilihan Anda langsung dibarengi niat. Karena yang enggak dibarengi niat gak dihitung mulai fardu. Wa ta'mimu syarihi lan wajib ngratakno rambuté wong wa basarihi lan kulité wong titik. Wala tajidu lan ora wajib umat mandotun kemu wakin sakon lan nyerot banyu irung wa akmalu te sempurnane wisal izalatul qadari ngilangi kotor-kotoran. Karena tadi potensi iku menjadi mughayyirul ma' napa? Mughayyirul. Nggih to. Misale wonten tiyang junub terus ana sisa-sisa mani langsung dekne adus junub digebyur. Kan air yang lewati mani tadi kan potensinya mutaghayyir karena mani tadi. Nah kalau sudah berstatus mutaghayyir dia tidak punya kemampuan raf'ul janabah. Makanya azan-azan ini harus dihilangkan. Misalnya kangkang junub, wes junub ngiler, wes junub ngiler yang nanti sak pulau ning dodo terus gebyur. Berarti banyu yang lewati iler ini kan mutaghayyir. Wah itu rihan waktu man, rihan rubahe kan yo iler rupan itu. Iku kira-kira misalnya ular demblok ning dodol pas adus langsung digebyur gak dilangi. Berarti banyu sing liwat kene kan rubah gak? Rubah kan baune ya rubah, rasane ya jajal. Berarti kan ana sak ndelemok ini sing banyu kadung mutaghayyir. Berarti gak di kemampuan raf'ul janabah. Maka idealnya semua kotoran yang berpotensi merubah air harus kita hilang. Termasuk adat samponan barang lereni jadi bahaya. Jadi misalnya nawa itu rof al hadasil akbar itu samponan. Resikonya tadi semua proses ini mutaghayyir karena berbau sampo. Kecuali kayak memastikan sampai samponya bersih, tapi kemungkinan itu kan kecil. Yaitu tadi buktinya barang kue nyongka disembar barang anduan ijek murah. Ijek murah kan bukti semua air tadi kita berbau sampo, berarti statusnya mutaghayyir ya. Kalau mutaghayyir tidak punya kemampuan raf'ul hadas. Makanya nadis junub wis ora usah samponan sik, ora usah sabunan sik, sampai kelar mandi junub baru sabunan baru samponan. Jadi kok umpama gak bersih-bersih banget sudah selesai. Ya jadi sudah sampai ada sesuatu sing yughayyirul ma' napa? Yughayyirul. Itu idealnya. Tapi nak pangeran mbek kowe maklum, soal bangsa wong rapati rowan upe. Wong syaraté keliru kok ayaku na aliman amidah. Ya mesti keliru ana pangeran sing ngerti sing jarak. Nek jare kanca kau getun mesti wong alim lebih. Angger salah ning fikih ayaku na aliman amidah. Atuk ora roh malah ra piye-piye. Mergo pangeran tenane nyalano sing roh napa? Sing ora roh gak disalahno. Tapi disalahno gobloke. Itu hukum Islam tapi disalahno gobloke. Paham ya? Jadi pangeran itu kaya wong latihan Pak sepeda motor. Ana wong latihan Pak sepeda motor. Kok nyerempet itu sing latih kan maklumi. Paham ya? Wah tak maklumi jenenge latihan yo tiba. Paham ya? Tapi dari pangeran wis tak maklumi kowe seloro wae babak blur. Jadi maksudnya dimaklumi tibane. Tapi kan ngrasakno larane tiba. Milih ndi? Dimaklumi tapi tetap loro, paham? Ya pangeran yang ngono, dimaklumi adusnya di sana tapi diprotes bodone. Milih ndi? Ora ono masalah, tetep ono apa? Ya tapi jelas wa akmaluhu izalatul qadar. Karena tadi asumsinya qadar itu nanti bisa yughayyirul ma' apa? Bisa yughayyirul ma'. Mau misalnya wong ngiler tangi turu junub ijek ngiler. Kayak ilerem sing warnane ngono iku kan mandi to ilerem. Kan iso yughayyirul ma' ya apa? Paham. Ora usah munafik iku yughayyirul bantal wae nganti warna. Berarti banyu sing liwati ilerem iku yughayyir ta bukan? Yughayyir. Wah jelas ya to. Untuk uman warisan walaunan.
paham lha iku carane dilangi kabeh nak wis gak ana mayurul mak lagi niat mandi sehingga semua airnya air mutlak sing memang bener-bener yuzilul hadas paham ya baru wis adus kabeh kan aben sampunan jadi jagani semua sesuatu sing banyu rubah tidak masalah karena sudah selesai nek sampunan mulai ketepaan sampune iku kutah wah ngilangi apa sampune kota wae kan berarti semua air sampai berkali-kali diguyang kan posisinya mutaghayyir. Nah itu riskan. Jadi kalau berharap orang ulama sing ulama nganggur kok muga-muga. Oh ya ono. Tapi gue jelas kaul minoritas no. Kalau partai pecundang. Nah umum ulama tetap darani sing iso ngilangno hadas namung mutlak. Paham ya? Ngomong banyu banyu sing ora mutakoy wa akmaluhu izalatu dari ngilange kotor-kotor cuma nuli wudu waktu kaulin nang siji kaul gak usah wudu ning depan tapi yu akhiru ngafirna sapa wong wa selako damai ing basuh dlamane wong terus sempurnane meneh cuma ta'abudu ma'ati fihi mongko nuli neliti nggon nembi timbangane awak. Jadi nak ada junub misalnya sing gendut, wetenge kan ono lipatan-lipatan itu jadi buka lipatan. Aku ra gendut terus ra masalah kok. Sing apa? Sing gendut-gendut. Supaya itu mongko nuli milekno sapa wong alma ing banyu, usah sing rambut keriting. Banyune bingung. Wong keriting ku banyune aku kira bingung. Liwat iki. Malah ora ana nabi keriting mergo ora ana nabi keriting kabeh nabi ora butuh ngompak mergo sakake banyune semaya pintu mongko nuli glenderno sapa wong alma ing banyu ala rosi ing atase sirahe wong wa yukhalilu lan apa nyala-nyalani sapa wong ing mak sumasikul aiman terus sumal aisar wa yadluku lan ngosoki sapa wong la yadluk iku nak cara madzhab Malik ngosok itu wajib. Cara Imam Syafi'i darani gak wajib, tapi Imam Syafi'i wajibno ngilangno barang sing yuwayirul. Intine ya kudu dikosok. Jadi mulane madzhab ku mirip padha. Jadi Imam Syafi'i darani ngosok iku ora wajib. Imam Malik kosokan iku wajib. Nah cara kula nggih padha mawon karena tadi Imam Syafi'i misale nek ana dilemok napa iler, Imam Syafi'i wajibno ngilangi to ora? Wajibno. Mergo nek ilere dibarno engko yuwayirul. Imam Malik kerja ono pancen wajib kosokan dari Imam Malik karena dengan kosokan kan iler-iler iki ilang kabeh terus digebyur bareng gebyuran wis ilang kabeh baru gebyuran kedua bener-bener maun mutlak karena gak ngliwati iler paham ya nah iku melane kudu yadluk ya ono sing maca yudliku tapi bener dalaka yadliku ning pun mutaati binafsi dadi maknane wayat duku lan kosokan sapa wong setidaknya ngilangi barang sing berpotensi yughayirul eling-eling apa ngilangi barang sing berpotensi yughayirul terus sunat meneh wa isalisu lan ngaping teloni sapa wong terus sunatan meneh wa tatabbuun lan nambah-nambahi nututi guri maknane nambah-nambahi di khaidin maring khat nututi guri israhu ing gurine khat ditututi guri miskan kelan misik khusus wong wedok sing khat setelah mandi khat ditambahi napa misik. Misalnya wa illa kok lamun ora di misik ya fanahu atau yang semakna dengan misik. Ya misalnya sementing berbau wangi, paham ya? Jadi kayak bab poso kesunatan takjil nganggo kurma. Nah iso kurma yang sama-sama manis. Walai sanulan ora den sunat apa tasdidu nganyar-nganyari usul. Islafil wudu hale berbeda dengan wudu. Jadi wudu sunat tasdid, nah asus ra sunat tasdid ngentek-ngentek banyu napa. Tapi nak wudu kesunatan tasdid. Kula wis sering tasdid. Misale kowe wudu jam 11, ora batal nganti zuhur. Kan ya ora nyaman mesti digo jagongan, digo rokokan, digo mlepuk. Senajan urung batal, tapi go salat kan gak nyaman. Itu disunatno tasdid. Tapi nak atus gak usah. Misale besok junub bareng ape itu atus meneh. Atus apa tasdid. Sakake pondok ngenteng-ngenteng wong. Jelas walaisan lu tasdidu fi khilafil wudu dadi ora disunatno tasdidul husli tapi disunatno tasdidul wudu nah bermlebu berpakpo wa isan lan den sunatno wa Allah yang kusa ento ora kurang apa wudu an mudin saking nilai samud sak botol sak sok niku bisa sak botol aqua wudu itu kesunatane minimal samud
Wal ghuslu lan kesunatan yen to ora kurang apa nggo adus ansoin saking sak sekitar 2,6 liter berarti sekitar piro iswan. Nak minuman aqua itu aqua sing gede 1,5. Iku berarti aqua gede loro. Iku sak sok. Wong Arab iso ngrisik adus. Adusnya kangkang setengah jeduk. Nabi tahu adus montek sak sok, no? Jadi aqua sak liter loro. Kowe iso? Gak iso ya, cara Jawa. Wah, serah suci tenan. Sak sok iku pokoke teng zakat sok iku meh 2,6 kilo, darani 0,3. Berarti pinter nak banyu. Orang aqua gede. Iku wis 10 ya. Iku cukup go adus. Ono sing wani. Kalau katalah rara batas kumocil lahu kulihat dan mesti yo batas airnya pokoknya kabeh sing apa ukurannya sing apa nyukupi langkah nimun. Waman disapane wong bi kayu tetep ing dalem manatun te najis. Iya cara yaksilu mung wajib ngedusi sapa wong buang sapa wong go ing najis. Dan iki waman bi natun yo yaksilu napa waman bi natun. Jadi misalnya wong adus junub, wong adus junub. Terus dekne bar ngising. Berarti dubure kan ana taek. Utawa bar nguyoh, berarti zakare kan ana uyuh. Iku kudu diilangi sik. Nah gak diilangi langsung niat adus junub. Berarti semua yang lewat dubure berarti kan najis. Berarti banyu sing lengser saka dubur juga najis. Akhire dubur sing ngisor ora iso suci. Perkarane banyu yang lewat situ bar ngliwati najis. Berarti banyu yang ke bawah najis. Maka waman bi natsun kudu jadi kalau dia punya najis harus diselesaikan dulu. Paham ya? Lagi sumayab mongko nuli adus sapa wong. La wala takfilan ora cukup lahuma krana najis lan ikhtisal apa ghuslatun. Niku ora hak. Ana sing nganggo tak. Pokoke niku tak. Ya aja hak napa? Tak. Ghuslatun. Ya. Wala takfilan ora cukup lahuma li izalatin nafsi lan lil husli. Apa ghuslatun sak basuhan? Apa? Ghuslatun sak basuhan. Jadi misalnya ngeten contoh gampang ya. Kula junub ya, rumah nggih kula junub. Terus teng mriki ana telek pitik. Ana napa? Ya kita ngikuti mazhab sing darani telek iku najis, paham ya? Terus kula langsung niat junub. Niat junub banyu sing liwat telek pitik iki bingung. Aku tugasku ngilangi najis apa ngilangi hadas? Paham ya? Dan itu enggak boleh satu air berfungsi ngilangi hadas akbar. Yang ngilangi najis maksudnya apa wala takfilahuma ghuslatun. Paham ya? Mulane carane piye waman bihi natsun ya silu. Jadi carane piye sing mesti bener. Aku nak junub kok ning kene ana telek titik, ini kita hilangkan dulu. Atau ada bekas darah ya kita hilangkan dulu. Setelah hilang baru niat rafil hadasil akbar. Berarti air yang lewat sudah jelas rafil hadasil akbar karena enggak ada najis. Itu dari Imam Rafi'i wala takfilahuma ghuslatun. Tidak boleh posisi najis dihilangkan oleh satu air yang fungsinya dua. Yaitu apa? Ngilangi najis dan ngilangi hadas. Berarti nak mana nih dia? Wala takfilan ora cukup lahuma krono ghusl. Berarti rafil hadas lan rafin najis. Ya pokoknya rujuke ngono ya. Nah contoh ngarep rono tapi mesti bener ya rujuk ya. Timbang pas ngarep tapi kira paham. Pokoknya wala takfilan ora cukup lahuma li rafil hadas lan li rafil najis to li izalatin najis apa ghuslatun sak basuhan. Paham ya? Wakada waka adamil kifayah fil wudu'i ing dalam wudu. Begitu juga nih wudu. Misalnya ning kene kok ana darah sing ora makfu, paham ya? Terus kula basuh tangan. Terus basuh tangan nganti darah hilang. Pas aku basuh tangan memang wayahe ning wudu ya basuh tangan. Berarti banyu ini kan bingung. Aku dikon ngilangi hadas wudu apa dikon ngilangi najis. Paham ya? Itu enggak cukup banyu yang tadi. Kok enggak jelas untuk apa? Paham ya? Nah itu ning wudu ya padha, ning adus padha. Kultu matur sapa ingsun Imam Rafi'i al-asah tadi. Dengar Nabi Anda ya. Dari Imam Rafi'i gak pop, dari Imam Nawawi apa? Gak pop. Dengar Nabi Anda. Oh seneng nama Nabi Anda al-asah tadi. Nyukupi apa huslah waqidah hi ing madukira min rafil hadas wali izalatin najis. Ya enak ya. Tapi cara ning ati kula niku tetep seneng Imam Rafi'i gak nyaman apa? Gak nyaman. Cara aku dadi banyu ya ora seneng. Tugas dobel-dobel apa?
Gak seneng tuh. Lho cara logikane wis ta misale bener Imam Nawawi luwih keren timbang Imam Rafi'i, tapi cara kenyamanan tetep enak Imam Rafi'i karena tadi kita kadung wis didikte sing iso ngalengi hadas iku muk banyu mutlak. Saiki hitung wae ya. Sudah secara fikih konvensional kita kan wis jelas ya sing iso ngilangi hadas muk banyu mutlak. Sementara anak ning kene ana telek apa ana getih sing ramakku. Terus ke wudu, berai kan tangan. Bareng wae tangan di sini ana darah. Terus banyumu kok kono apa gitu. Terus kayak misalnya langsung terus jadi sitok. Tetap banyu sing kena darah kan mutaghayyir dengan darah. Kemudian yang mutaghayyir ini yang nyirami ini kan berarti kan ngilangine hadas nganggo banyu sing mutaghayyir juga. Artinya enggak nyaman kan. Umpama sah mergo rusak napa? Rusak. Tetep makanya menurut saya kaidahnya bener waman binatun ya yaksi dulu lagi summa yaktasilu. Lah nek bab wudu ya padha waman binatun yaksi summa yatawat. Paham ya? Itu kan lebih gampang, secara kaidah kan lebih lurus, nama? Lebih lurus yaitu tadi karena bisa menghilangkan hadas hanya ma'un mutlak. Sementara kalau kena najis air ini berstatus mutaghayyir najis. Paham ya? Makanya saya tetap berpendapat sebaiknya ya tetap ada air untuk izalatun najasah, kemudian ada air untuk izalatil hadas. Gak apa-apa meskipun kayak basuh ya pas basuh tangan gak apa-apa. Jadi misalnya aku wudu, pas ning kene ana darah. Kalau basuh raisik pas darahnya tak ilangi sih, tapi niatku ya izalatun najis. Bariku lagi basuh meneh izalatil hadas. Tapi jelas banyune kan gak bingung. Nek banyu sitok gebyur ilang kabeh. Tapi Imam Nawawi apian muni al-asah. Ana ngapian ya ditampa, paham ya. Cuma cara kaidah niku koyo aneh apa? Aneh. Apian yo ditampa. Wah, keren. Kulo nu agak sensitif. Kulo nak ngritik ulama kuwi sering ngiki pedhuk. Saya tetap bisa ngaku di bang sampean. Perkara ini memang kadang ulama itu ya aneh. Artinya aneh itu ulama yang wong para pangeran. Imam Nawawi itu kan orang yang mendidik kita. Saya ulang lagi. Beliau itu orang yang mendidik kita bahwa yang bisa ngilangi hadas hanya ma'un mutlak. Logikanya kan dia tidak mungkin berpendapat banyu sing kecampuran najis kemudian bisa ngilangi hadas, logikanya. Ya kalau ikuti mindset itu kan nggak mungkin. Saya ulang lagi. Beliau juga yang marahi kita sing iso ngilangi hadas ma'un mutlak. Ma'un mutlak itu yang tidak mutaghayyir. Logikanya kan dia nggak mungkin mengesahkan proses banyu sing tercampur apa? Tercampur najis, kemudian berfungsi juga di izalatil hadas, logikanya loh. Tak ulang lagi logikanya. Nah, Rafi'i konsekuen dengan kaidah itu. Dari Imam Rafi'i kan, ya sudah najis dihilangkan dulu, baru wudu. Berarti Imam Rafi'i lebih konsisten apa dalam bikin produk hukum, cara bahasa hukum, produk hukumnya lebih konsisten. Imam Nawawi mau metuali ini. Oh, mati Nabi gampang. Kalau nak ketemu biro-biro gelem adus. Ya repot bro. Tapi secara kaidah memang konsisten Rafi'i dalam bab ini loh ya. Kita sepakat dalam bab ini konsisten Imam Rafi'i. Karena loginya tadi kalau ini ada darah, terus gue kemudian gak ngilangi air ini kan jelas mutaghayyir dulu. Mutaghayyirnya karena najis. Setelah mutaghayyir gak bisa berfungsi li izalati raf'il hadas atau li raf'il hadas. Tapi kalau ini dihilangkan dulu pakai air suci, baru raf'ul hadas kan normal. Paham ya? Makanya saran Imam Rafi'i itu waman binatsun ya yaksiluhu summa ya atau nang bab wudu ya waman binatsun ya yaksiluhu summa ya tawat. Alasan bilahuma waslatun. Itu normal, normal. Kultu ala sotakti wabahu alam. Jadi ini menit terakhir wabahu alam. Sebenarnya takokno, no. Sebuti ya Allah cukup. Pengiran pas sayang kue, kok atam wis akeh. Nah, bisa ngarang-ngarang adus gak cukup. Adus arang-arang jaluk rusak. Wa man desabane wong istasala adus sapa mandi janabatin krana niat adus junub wa jumaten lan niat adus jumat hasil apa janabah lan jumat. Lah itu jelas kowe niat adus janabah itu kan otomatis awakmu resik. Lah tujuane sunate Jumat yo ben awak resik. Lah itu kan gak masalah. Kan satu tujuan, no? Ya dadi waman iftasala li janabatin wa jumatin hasola. Kan normal, loh. Auli ahadima atau niat salah siji ya hasola moko hasil apa ahad. Jadi misalnya kowe junub ya kowe ngipi jam 8 junub. Bareng wae setengah rolas karena kowe wong khusuk. Terus waduh jabur mau niate guslil Jumat. Niate kesunatan Jumat.
Barang bar eling, lho aku mau ora junub kudu adus meneh salahmu. Nggih. Kan kowe mau niat sitok. Mergo apa? Jumat. Guslil Jumat. Paham ya? Mergo wis lali mau. Kan berarti kowe gak niat raful hadatil akbar. Kudu mulai nek kok masjid. Tapi nek biasane kangkang timbang isen aduh. Ada engkau dhuwur santai. Malah nek kena guyonan. Wong eno be Muhammadiyah ku bedane apa? Kunut be ra kunut. Tapi ada yang sama. Subuh jam 8 milih Muhammadiyah tuh. Wong eno lah nek subuh jam 8 milih. Mergo nak kunut iki dari sapa wong kunut mesti dari sapa wong eno mesti kunut dulu. Ya. Jadi mulane kita guyu. Dari sapa eno mesti kunut. Iku ora anak jamin normal. Nek subuh jam 8 ayo milih Muhammadiyah ta. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong cuma ajnaba mongko li junub sapa man au aksuhu utawa kana aksuhu kapa mongko cukup apa albisu adus alal madhabi ing atase madhab. Mergo hadas azhar niku kalah mbek hadas akbar. Tapi tradisi kita juga gak nyaman. Bolak-balik kita ndak nyaman. Misalnya kayak hadas cilik terus bariku di hadas gede 200 umumnya kita tetap belum. Nah contoh kapal terus alal madhab.